Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PAC GP Ansor Keputeluk. Sekarang kami kedatangan tamu luar biasa, yaitu Ketua PCNU Bawean, Kiai Fauzi Rauf. Kita saat ini akan berbincang-bincang terkait NU karena kebetulan beliau baru terpilih lagi kemarin. Akan banyak hal yang kita bahas ke depannya nanti akan seperti apa. Kita buka dulu diskusi pada siang hari ini atau malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan nanti menjadi manfaat barokah. Aladin Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, langsung saja kita masuk ke isi karena ini ada di medsos yang tentunya dunia yang akan melihat, Pak Ki. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu jejaknya dari mana atau di NU seperti apa, dari namanya lah. Masa kita kenal? Akan ada orang luar yang melihat maksudnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Rauf, Muhammad Fauzi Rauf lengkapnya di NU. Ya dipercaya sebagai ketua Tanfidiyah. Sudah berapa ya? Sudah sejak tahun 2002 saya di NU Bawean itu. Jadi saya asli Bawean, lahir di Batu Sendi, Gedung Batu, lalu kemudian studi di Jawa, mondok dan kuliah di daratan Jawa, lalu kemudian kembali ke sini, dipercaya sebagai salah satu pengurus di NU, tepatnya sebagai ketua, walaupun sebenarnya itu kata orang, blessing in disguise. Jadi saya ini sebenarnya dari kecil tidak pernah punya cita-cita untuk mengurus NU, mengurus pesantren apalagi, tetapi sudah jalannya di situ, ya mau apa lagi kan? Masya Allah. Jadi nggak punya angan-angan malah, karena memang bukan angan-angan saya sejak dulu. Iya. Sudah kabarnya kan sudah termasuk tua, maksudnya tua sangat lama sekali. Ini sudah berapa periode berarti, Pak? Iya, sudah, ini periode keempat. Periode keempat, Masya Allah. Jadi 2002, 2007, lalu 7-12 itu Pak Haji Syariful Mizan, lalu kemudian 12-17 melalui konferensi Kareteng, terus 17 2022 ya, 17-22 konferensi Tampilung, lalu sekarang ini yang keempat 2023 hitungannya sampai 2028 konferensi Teluk Dalam ini. 4 periode ini sangat luar biasa sekali beliau ini. Barangkali ada tip maksudnya, Pak. Kok bisa orang-orang milih Bapak terus ini? Apa jangan-jangan maksudnya? Nggak tahu juga, karena kalau awal dulu ya, sejak 2002 itu ceritanya saya kan baru lulus kuliah itu S1 dan bujang. Langsung pulang jadi ketua PCNU. Iya, ceritanya kita membantu untuk kepanitiaan konferensi. Jadi waktu itu ketua panitianya Pak Syariful Mizan, senior saya, lalu kemudian saya sekretarisnya panitia untuk konferensi Daun 2002 itu. Enggak tahu karena perkembangan apa itu, tiba-tiba kok saya yang nggak ngerti NU sama sekali, nggak pernah jadi pengurus ranting, tidak pernah jadi pengurus MUIC, apalagi pengurus cabang, nggak pernah itu.
Saya hanya pernah jadi pengurus PMII di Jogja dulu, Jogja. pernah. PMII itu seperti diketahui kan bukan Banungnya NU, Pernah jadi organisasi. ketua cabang juga PMI. Enggak. Hanya apa namanya, apa istilahnya dulu, partemen apa itu. Biru-biru. Iya, di komisariat, mungkin di rayon. Tiba-tiba ke sini, oh kok terpilih. Saya juga nggak nyangka sama sekali itu. Saya juga nggak ngerti orang, nggak ngerti NU. Nah, itu berarti menggambarkan bahwa NU ketika itu memang kekurangan kader. Jadi tahun-tahun itu tahun-tahun apa namanya, 2000-an itu, Awal-awal gitu. 2000-an itu memang yang apa namanya, yang NU itu eh, apa ya, banyak diurusi oleh para kiai semua itu. Belum banyak anak muda gitu. Belum banyak itu diurus oleh para kiai. Antaranya waktu itu sudah banyak apa namanya, almarhumin sudah, Yai Musa Nawawi, Kiai Bajuri Yusuf, Kiai Zakaria, Kiai Ahmad Mazidi, eh, Kiai siapa namanya, sebelum itu lagi ada Kiai Yunus di Sukalela, ada banyak lah, ada puluhan. Tapi ketika saya masuk eh, tahun-tahun 2002 itu ketuanya Kiai Abdul Aziz Ismail, wakilnya itu ketika itu almarhum Pak Baharudin Hamim, dan Pak Baharudin itu orang yang paling apa namanya, dominan ngurusi NU ketika itu. Jadi ya rais syuriahnya Yai almarhum Yai Bajuri Yusuf, sekretarisnya almarhum Pak Zulfa Usman, ya. Jadi itu komposisi waktu itu. Jadi tidak banyak orang, karena masa itu kan apa namanya ya, masa mungkin transisi, banyak faktor lah. Salah satunya itu memang di Bawean itu, jadi peralihan generasi dari Yai Aziz itu mestinya ke generasi yang lahir tahun 60-an. Okay. Nah, tapi generasi tahun 60-an itu kan banyak ke Malaysia di Bawean itu. Banyak meninggalkan Bawean. Banyak meninggalkan. Iya. Jadi karena mungkin tantangan ekonomi atau apa, jadi seolah-olah, nah di sini NU kehilangan apa namanya? Kader. Kehilangan kader, banyak kehilangan kader. Jadi aktivis kemasyarakatan itu yang mestinya tampil itu tidak di sini. Ada yang di Jawa, ada yang bertebaran di mana-mana lah. Maksud saya Pak, apa jangan-jangan Bapak saat itu terpilih Ya, karena ada nasab yang bagus barangkali. Karena kan tadi katanya belum pernah sama sekali jadi pengurus di mana, atau latar belakangnya pernah iya, kalau diketahui orang nasab, Bawean. bapak saya itu pengurus ranting dulu. Terus kakek saya dari ibu memang aktivis NU. Kiai Jamzuri di Sukawaneng itu memang apa namanya, salah satu kiai pada zamannya mungkin yang aktif di Basul Masail NU. Dan saya ini memang darahnya darah NU. Karena bapak saya nikah sama ibu itu di pondok dulu. Nah, jadi di pondok nikah, surat nikah bapak saya itu ya alamatnya di Pondok Paiton sana. Ketemu sama ibu lalu dinikahkan sama Kiai Zaini yang menikahkan. Jadi kalau bilang darah, ya darah pesantren, darah NU lah. Ini memang sudah ada yang NU Ya, dari seperti sejak kata Yayas At itu. Kulitnya NU, itu langsung dagingnya NU, tulangnya NU, sumsumnya NU. semua perbedaan NU sekarang sama yang dulu, maksudnya kan tetap kita harus masuk pengkaderan kalau saat ini. Nggak cukup dengan hanya tulang sumsum NU terus Iya, tidak ikut iya. di organisasi. Karena banyak yang memakai dalil itu sehingga tidak aktif di dalam. Dalil itu bisa dipakai untuk NU jamaah itu. Jamaah itu artinya ya orang-orang yang secara ideologis
itu emang warga NU gitu secara jamaah. Tapi kan kalau konteksnya jamiah itu sudah beda lagi. Jadi walaupun darahnya darah NU, tetapi kalau tidak belajar organisasi melalui proses kaderisasi eh, apa namanya formal maupun informal di NU itu ya nggak nyambung akhirnya, nggak nyambung. Berarti tidak ada sekat Pak itu ya. Maksudnya walaupun Kiai juga harus ikut Kalau mau kaderisasi NU formal ya. zahiran wa batinan harus ikut kaderisasi. Kalau masa saat ini maksudnya bisa nggak jadi atau ditunjuk jadi ketua tanpa mengikuti alurnya itu yang formal-formal? Ya nggak Misalkan boleh harus kalau sekarang, PKB apalagi atau aturan pasca konferensi pasca Muktamar Lampung itu sudah ketat sudah sekali, ketat. sudah ketat. Nggak boleh, kalaupun tidak belum pernah ikut pelatihan 6 bulan setelah, selambat-lambatnya 6 bulan setelah terpilih itu harus ikut pelatihan. Jadi pelatihan apa namanya pelatihan resmi pengkaderan itu maksudnya. Coba apa? Jelaskan secara umum saja Pak terkait kan 4 periode nih perkembangannya dari tahun ke tahun yang paling signifikan lah secara umum saja. Dulu ini masih kurang kader misalkan, oh ini sudah keinginan ini naik lagi Iya, iya, periode iya. ketiga. Dulu awal-awal ini agak banyak lucu-lucunya juga ini. Iya. Awal-awal saya berada di NU 2002 itu terus terang saja saya nggak ngerti orang saya. Siapa yang mau jadi pengurus, yang jadi apa, harus tanya-tanya dulu kan. Iya. Tanya-tanya dulu. Pada para kiai, para tokoh, para aktivis kan. Ya harus diakui yang menyebut-nyebut nama saya di arena konferensi daun itu ya almarhum Pak Baharudin Hamim itu. Itu siapanya Bapak? Oh, apa Enggak, wakil ketua ketika itu. wakil ketua? Wakil ketua PCNU ketika itu. Kenal Ini, di mana sama beliau maksudnya oh, kok beliau bisa itu nyebut? terkenal sekali, memang tokoh Bawean itu. Hmm, Tokoh Bawean yang ketika orang belum sarjana, beliau sudah sudah sarjana. sarjana. Jadi terkenal. Dan ayahnya juga tokoh NU ketika itu, mantan ketua PCNU juga. Jadi, nah kalau periode awal dulu 2002 itu terus terang saja sulit cari orang. Jadi banyak apa pengurus yang menurut saya itu nggak pas, nggak pas di jabatannya gitu. Yang ahli teknologi Iya, baru pokoknya dia nggak pas, asal kenal saja ketika itu kan, asal masih. asal kenal. Jadi NU mualaf pun kadang-kadang jadi pasang gitu. Aduh. Iya. Jadi NU nggak jelas aswajanya itu pokoknya sudah ngaku NU sih sudah karena Sudah memang bagus ya. nggak banyak orang ketika itu, nggak banyak orang. Nah, sampai akhirnya saya ini penting diketahui oleh semua ini. Eh, karena 2002 itu ya, 2003 saya merestrukturisasi semua Banum-Banum yang nggak jalan. Jadi ketika itu ya, Banum yang jalan itu cuma muslimat. Muslimat, lalu kemudian Fatayat juga Menyusul Fatayat. iya, kembang kempis lah Fatayat itu tidak sebagus muslimat ketika itu. Atau kadang-kadang perannya gonta-ganti itu pengurus muslimat, kadang-kadang jadi pengurus Jadi Fatayat. Fatayat. Iya, pada saat acara muslimat ikut muslimat, acara Fatayat ikut Fatayat gitu gonta-ganti. Lalu kemudian IPPNU juga gitu. Jadi belum apa namanya belum settle betul itu. Gak jelas siapa pengurusnya, kadang-kadang molor priorisasinya itu. Konon sebelum itu sudah ada apa namanya, sudah ada pernah aktif IPNU IPPN itu pernah aktif sebelum itu. Nah, cuman vakum lagi gitulah biasa lah. Yang tidak ada ketika itu Ansor. Ansur belum ada. Ansor belum ada. Jadi saya mengusahakan Ansor itu apa namanya? Lama sekali memperjuangkan agar Ansor resmi menjadi Banom di kita itu. Nah, terus saya konsultasi ke wilayah, ya kan, untuk mendirikan Ansur. GB Ansor.
Nah, terus saya diskusi dengan pengurus wilayah di mana Ansel itu, enggak bisa Pak katanya, kalau MWC-nya hanya ada 2. Jadi syaratnya minimal harus 3. Nah itulah saya terinspirasi. Saya bilang mungkin kuncinya di sini, di sini termasuk NU. Di sini di Maksudnya di sini itu di pemekaran itu. dulu berarti periode Dulu pertama berapa ranting, berapa hanya MWC? 2 MWC dulu, MWC Sangkapura dan Tambak. Rantingnya Rantingnya setiap desa. setiap desa. Ya 30 desa 30 ranting dulu. Nah, karena itu saya ketika 2004 saya mencoba mendirikan MWC daun. Saya mekarkan itu daun itu ada 4 desa yang sebelah timur itu. Jadi kita bikin 1 MWC. Jadi desa daun, balik terus, Sido Gedong Batu dan Kebun Teluk Dalam ini. Nah, ini kan walaupun 4 desa tetapi desanya lebar-lebar ini dan wilayahnya luas itu. Jadi saya tes case ini tes case. Sebenarnya banyak juga yang nggak setuju, tapi saya jalan. Pelebaran. Nggak setuju pemekaran. Pemekaran. Iya. Nah, akhirnya saya tapi saya tetap jalan itu, saya jalan. Nah, ini berhasilnya dibentuk dan ternyata dinamis itu, bagus sekali perjalanannya. Bahkan lebih bagus daripada 2 MWC yang ada sebelumnya. Yang baru ini. Yang baru ini. Alasan tadi yang nggak setuju apa emang? Kan bagus maksudnya kalau. Iya karena tidak biasa saja. Masyarakat tradisional itu kan susah menerima perubahan kan. Perubahan. Maka saya, ini hampir ketemu kuncinya itu menurut saya itu. Ternyata ketidakaktifan MWC itu memang terlalu jauh koordinasinya. Jadi perkembangannya bagus itu MWC daun itu dari segala sisi, kekompakan teman-teman di pengurusnya juga bagus, Lailatul Ijtima'nya. Nah sementara 2 MWC yang sudah ada itu nggak jalan itu, nggak jalan, baik di Tambak maupun di Sangkapura. Berarti daun ini bisa atas nama daun nggak? Kan ada Sangkapura tadi, Pak. Nggak masuk Sangkapura. Nggak nama Sangkapura. Namanya MWC daun. Karena kenapa daun? Karena kita ambil dari desa yang paling yang paling maju lah kelihatannya, yang paling lengkap. Dari 4 desa itu yang paling bagus, seandainya pun jadi kecamatan itu ya. Jadi yang paling cocok itu kan daun. Daun itu kan lembaga pendidikannya ada, pasarnya ada, lengkap gitu loh. Jadi kita namakan MWC daun. Sama dengan MWC Kebun Teluk itu. Dulu kan pernah diperdebatkan namanya MWC di Ponggo apa Kebun Teluk itu. Saya bilang kalau yang seandainya jadi kecamatan betulan, kecamatan itu yang paling cocok itu Kebun Teluk. Letak strategis, lalu ada pasarnya juga, lebar kan. Jadi secara geografis itu yang paling itu Kebun Teluk. Terus baru kemudian periode selanjutnya ada MWC yang lain. Pengefikan periode itu di periode keberapa? Pengefikan apa itu? Ranting-ranting, MWC. Sekarang kan total ranting berapa? Yang periode terakhir. Kalau nggak salah 56 mungkin. MWC. MWC 5. Kan dari 3 tadi yang awal periode. Berarti yang masuk 5 ini pas periode. Periode berikutnya itu ditambah. Ditambah itu dibelah 2 juga. Nah, jadi Tambak ke barat itu masuk MWC Tambak, terus dari Gerinjik Paromaan ke timur itu masuk MWC Kebun Teluk. Itu kalau nggak salah saya di konferensi MWC Padang Jambu kalau nggak salah saya, tahun berapa ya? Pokoknya di periode berikutnya itu. Jadi ada pemekaran MWC Tambak itu. Nah, setelah itu periode berikutnya lagi baru MWC Sangkapura. Nah, dibelah lagi Sangkapura itu kan terlalu banyak kan. Sangkapura itu kan ada 17 desa. Kalau dikurangi MWC
MUIC Daun 4 desa berarti masih 13 desa sana. Itu juga belum efektif itu. Akhirnya dimekarkan juga menjadi MUIC Lebak dan MUIC Sangkapura. Berarti tadi pas pemekaran 3 MUIC Mm-mm. karena alasan ingin membangun ansor, itu sudah terjadi apa belum ansornya yang pas? Ya, tapi ansornya belum juga. Belum juga ya. Belum juga, masih diperjuangkan terus. Sampai Karena yang 5 ini jadi iya, masih itu belum. Kan baru tahun kemarin, tahun ini baru Desember itu kan. Ada SK itu. Ruwet karena memang urusannya di sana bukan di di sini. sana. Urusannya di wilayah itu. Tapi untuk kader muda yang bisa masuk di ansor sebenarnya kan banyak kan? Banyak Nggak sekali. kekurangan ini. Nah, itulah makanya apa namanya pemekaran MUIC itu ternyata menjadi kunci titik masuk yang penting bagi masuknya teman-teman muda di NU itu. Akhirnya SDM yang tampil di NU itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Ya, karena banyak yang jadi pengurus kan. Biasalah awal-awal tertati-tati kan sudah biasa itu. Tapi lama-lama kalau seperti sekarang sudah kompetitif sekali ini. MUIC ini kan kompetitif sekarang ini. Sudah luar biasa. Dulu MUIC Kepu kita nunggu 10 tahun itu. Baru Nunggu berdiri. MUIC Kepu itu. Periode awal belum, periode kedua baru periode 5 tahun ketiga ini. Nah, itu baru sekarang baru geliatnya luar biasa kan. Biasa. Ini masih kita tunggu MUIC yang lain itu. Oke, sekarang kan Bapak sudah terpilih lagi baru Iya. kemarin ya Iya. di Teluk Dalam sendiri tempatnya. Hmm. Nah, kira-kira ke depan Pak melihat NU ini gerakannya akan seperti apa ke depan? Karena melihat juga perkembangan zaman yang sudah seperti ini, secara umum lah kira-kira dari Iya. periode sebelumnya akan ingin apa? Atau ada periode sebelumnya Bapak punya cita-cita untuk NU tapi belum terkabul di periode sehingga ada kesempatan di periode kali ini. Yang pertama yang penting untuk ditekankan itu kepada teman-teman semuanya itu satu ya NU itu harus lebih tertata sudah rapi sekali baik di ranting maupun di MUIC termasuk Bandung sudah rapi. Rencana saya itu di periode ini itu sudah misalnya tentang perangkapan jabatan sudah mulai harus dikurangi, tidak boleh banyak-banyak gitu. Banyak. Memang banyak yang Dulu kabarnya. nggak ngurus kita itu, walaupun itu bertentangan dengan ADART, ya kita anggap seolah-olah nggak tahu saja. Karena emang nggak bisa tidak harus jalan itu yang ditempuh. Kalau nggak ada orang. Ya sekarang ke depan ini, apalagi ini sudah momentum abad kedua NU. Abad kedua ini kesempatan ini. Nah, itu sudah harus ditata ya. Tata NU-nya, organisasinya harus tertata. Yang kedua, ya NU harus lebih mandiri di sini. Mandiri dalam pengertian semuanya. Terutama ketergantungan kita itu kan soal finansial. Ya, NU itu kalau sudah berhadapan dengan partai-partai biasanya nggak berdaya kan. Karena ini sering menerima proposal, sering ngirim, sering apa. Itu yang kadang-kadang merusak itu. Nah itu saya pingin setiap PAC itu, teman-teman itu, setiap MUIC maksud saya itu punya program unggulan dalam hal ekonomi itu. Selama ini berarti belum ada yang menghasilkan. Belum. Kalau di tingkat cabang itu kan ada Pertamino ya sudah sedikit-sedikit bisa nyumbang lah terhadap apa namanya operasional NU. Lalu kita dirikan koperasi itu hanya beberapa tahun itu belum banyak itu. Di mana Pak koperasi? Di Daun itu. Ada koperasi Cahaya Nusa Bangkit namanya. Juga masih nata-nata lah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus itu. Nah, terus saya dorong yang MUIC. Seperti apa yang dilakukan oleh MUIC Tambak sekarang itu sudah bagus sekali itu. Apa? Ada punya terobosan, punya BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Itu harus kita dukung semua itu. Kita dukung.
Nah, jadi apa namanya, semacam program unggulan di sini. Lalu MUIC Kepo, Lazisnunya ini nampaknya bagus itu kalau dikelola. Itu kan jadi sumber dana yang baik itu bagi apa namanya perjalanan organisasi kita itu. Jadi misalnya daun apa, sangkapura apa, yang Nggak lebah harus apa, nggak harus sama nggak berarti. harus sama, nggak harus sama. Jadi keberhasilan di Kepo itu bisa kita duplikasi Daun. di daun misalnya di muci lain. Itu mestinya begitu keinginan saya itu. Sehingga kita itu bisa sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan dan bisa lebih mandiri dalam pengelolaan organisasi. Berarti selama ini atau yang sebelum-sebelumnya lah untuk terkait ekonomi masih kayak apa ya? Serabutan saja. Serabutan. Seperti di keluarga itu kalau ditanya kerjanya apa, tak tahu karena kelakoni karena elakoni Yang penting yang hasil. penting Aduh, apa namanya ada income-nya gitu kan. income-nya. Kalau ditanya pekerjaannya hasil penghasilan tetapnya apa nggak jelas, Nggak jelas. nggak jelas. Ya kita karena memang ini NU memang nggak terlalu sulit sebenarnya cari cari dana misalnya nggak terlalu sulit, tapi kan nggak enak juga kita kita kalau nggak mandiri dan tergantung kepada orang. Dan kalau selalu tergantung kepada orang lain maka ya mudah dikendalikan orang lain itu Dikendalikan saja. orang. Yang saya jaga selama periode saya di NU itu alhamdulillah ya saya alhamdulillah tidak pernah apa namanya membawa PCNU Bawean itu misalnya eh, terlalu ikut campur masuk ke dalam partai, tidak pernah konflik kepartaian di PCNU. Alhamdulillah selama saya di NU itu saya jaga betul itu. Saya punya hubungan baik dengan teman-teman partai, ya kita welcome semua lah. Ada terus terang saja harus kita akui ada banyak perannya Pak Jazil, ya, monggo, lalu kemudian ada teman-teman dari P3 ya kita welcome gitu. Ada Demokrat, ada PDI kadang-kadang bantu ya semua lah. Ada Nasdem mungkin dari satu sisi ada bantuannya, tidak apa-apa, Jadi tidak masalah bagi saya itu. diterima semuanya. Dan saya punya hubungan baik dengan semua Semua teman-teman partai. aktivis partai itu. Ya. Nah, ini kadang-kadang Pak yang sulit. Maksudnya sulit kalau yang saya alami masih muda ini, tentunya kan sangat jauh dari Ah, Bapak dan pengalamannya. soal apa? Soal kedewasaan seperti ini sulit. Ya Kadang emang, akan condong gesan, kadang nggak dewasa karena ada perbedaan partai. ya memang Jadi ya memang butuh wawasan yang agak butuh luas itu. wawasan. Wawasan agak luas, lalu pergaulan yang luas itu. Kalau enggak itu bisa terkooptasi Iya, pada salah satu gara-gara partai. beda itu jadi musuhan kalau zaman Nah, sekarang, Pak. Zamannya efeknya saya lalu ke lagi. NU-nya nanti. Terkait kaderisasi mungkin Pak ke depan. Kalau tadi Ya, kan terkait ekonomi. Kalau ya. kaderisasi, Kalau kaderisasi itu sekarang dari PBNU itu sudah teratur itu. Kita ikuti saja irama yang ada di PBNU. PB dan PW itu, insya Allah sudah selesai. Jadi misalnya di tingkat apa namanya cabang itu harus ada PDPKPNU setahun minimal kalau nggak salah 2 kali. Ya, MUIC apa PC itu. Jadi nanti kita ikuti semua, harus kita Iya. ikuti itu. Jadi supaya aktivis yang teman-teman yang ngurusi NU dari tingkat ranting apalagi MUIC itu semua sudah terkaderisasi di dalam proses kaderisasi yang formal itu. Jadi tidak ada lagi ceritanya ngurusi NU tidak ikut kaderisasi misalnya. Nggak bisa besok itu harus ikut kaderisasi. Walaupun ngaku NU, iya tidak bisa. Harus ikut. Karena ilmu ilmu manajemen untuk ngurus NU itu harus dipelajari. Iya, iya. Nggak bisa. Dan tidak ada hubungannya dengan kealiman kealiman baca kitab, tidak ada hubungannya Iya. itu. Tapi kalau pengurus NU harus kiai apa enggak? Maksud kalau seperti saya, misalnya enggak kiai, tapi
lama di NU, paham NU lah, tapi nggak ada gelar kiainya ini Iya, kan. udah Bisa nggak sih? masuk di NU Kiai semua kan enggak lah. Nggak jadi Jadi ketua. kalau hierarki di NU itu sesuai dengan tingkat kepengurusannya itu. Jadi bisa di NU itu paling atas ada mustasyar namanya. Mm-mm. Itu biasanya di sini kiai-kiai khas itu yang isi mustasyar itu. Kiai-kiai yang sudah apa namanya penjaga gawang istilahnya lah, tidak kemana-mana, sudah istiqamah di pondoknya kan. Jadi beliau kalau kita yang ke sana, bukan beliau kita undang gitu. Ya Iya. kan. Nah di bawahnya itu ada Surya. Surya ini kiai yang aktif. Nah, kiai aktif ini yang harus kiai ini. Tidak boleh tidak kiai kalau Surya Kalau itu. Surya ya. Tidak boleh. Nah kalau Tanfidiyah itu kan santri. Namanya pelaksana kan. Nah pelaksana itu santri, tidak boleh, tidak usah kiai, tidak apa-apa. Yang penting ada Dulu santrinya lah. ketua PBNU pertama itu namanya Kiai Hasan Gipo. Haji, bukan kiai itu, bukan pengusaha. Pengusaha. Bukan kiai, tetapi harus tunduk pada kiai Harus gitu. tunduk pada kiai. Jangan cari orang yang mentalnya santri gitu. Jadi jangan cari orang yang apa namanya tidak tunduk pada kiai, tidak boleh kalau di NU itu. Mutlak ketundukan kepada Surya sama dengan ketundukan santri kepada kiainya. Iya. Di Tanfidiyah kepada Surya itu santri kepada kiai gitu. Apalagi yang di Banom-Banom, yang di Banom-Banom itu ini namanya kader, ndak harus kiai. Iya. Harus kiai. Berarti terkait untuk pelebaran udah nggak ada lah ya. Kalau Maksudnya sekarang pelebaran tuh Pak? kayak tadi pemekaran sudah cukup, dirasa cukup kan. Insya Allah Kita sudah cukup di mana itu. Kalau di MWC. tinggal fokus Kalau perbaikan. di apa namanya ranting mungkin bisa saja lah. Kalau di ranting itu mungkin ada desa yang terlalu lebar sekali dan koordinasinya sulit. Itu ada dua kemungkinannya. Satu, bisa dibekarkan menjadi ranting atau bisa dibentuk apa namanya anak ranting namanya. Jadi anak ranting, kar anak ranting. Sekarang kita agak melebar sedikit Pak ya, Ya, boleh ya, ya. ya. Peran NU di Bawean lah atau agak keluar sedikit. Hmm. Saya sendiri kan pernah punya apa itu pemikiran sendiri Pak, barangkali nggak Iya. pas lah. Nah, Saya mikirnya gini Pak, kalau orang NU sekarang berbicara kenakalan remaja misalnya, ya, seperti di Bawean kan, ya mohon maaf kayaknya pernah dengar lah walaupun faktanya saya nggak tahu, kayak ada minuman keras sudah mulai masuk, ya. yang lain-lain sudah ada komik rame kemarin dan Narkoba urusannya. ya. Nah, saya mikir kan saya jadi pengurus Ansor ini Pak ya. Hmm. Mikirnya kalau orang NU itu bergerak di dalam semua, misalkan betul. di masjid semua, atau pikir saya di tempat orang-orang baik lah. Ya. Terus kapan NU atau Ansor ini akan turun ke bawah maksudnya? Akan masuk di dunia yang seperti itu, kita menemani itu atau berdakwah di situlah. Ya. Nah, selama ini bagaimana pergerakan PCNU terkait masyarakat atau menghadapi sudah mulai masuk atau Ya, pertanyaan bagus itu. Jadi NU itu kan ormas. Ormas itu, NU itu adalah Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Jadi organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. Kan? Jadi tugas utama NU itu harus ngurusi keagamaan dan kemasyarakatan. Artinya orang yang ngurusi NU itu harus bisa mengetahui masalah-masalah di masyarakat itu apa. Itu yang idealnya begitu itu. Nah, cuman kadang-kadang kita ini hanya ngurusi diri kita sendiri saja. Makanya iya, NU ini urusannya dengan masyarakat bukan dengan kita. Cuman karena kadang-kadang kita ini asyik dengan urusan kita sendiri, maka lupa bahwa di masyarakat itu masih banyak masalah yang menunggu kita itu. Entah itu masalah keagamaan, masalah
ekonomi, ya kan? Masalah kenakalan remaja, itu muaranya harus di situ. Kalau enggak itu, ya enggak manfaat NU itu. Iya. Cuma maksud saya Pak, kadang ya, misalkan kan saya Ansor yang Ya, identik dengan topi dan sarung kira-kira ya mm-mm, kan, santri mm, lah. ya, Kalau saya terjun ke lapangan, masuk di dunia gelap itu maksudnya, mm, saya kan harus tidak pakai sarung lagi, Pak. ya, Tapi kadang saya dicap buruk sama orang mm, NU tersebut maksudnya. Ya, nggak semua, adalah yang mungkin apa ini yang dilakukan Budi misalkan, kok bisa berkumpul. Padahal niatnya saya juga, siapa yang mau nyentuh orang-orang tersebut kalau saya. Karena saya kalau pakai sarung kan nggak mungkin didengar sama mereka. Harus menyesuaikan lah kira-kira. Itu bagaimana tanggapan Jampian terkait Ketua Picin kalau saya menyerupai mereka untuk berdakwah di dalamnya lah. jadi sampean kan punya teman, Iya, tidak harus sendirian kan. iya, Dan apa namanya, langkah ke situ itu harus sinergi dengan elemen-elemen yang lain. Jadi misalnya ada masalah di masyarakat ya, kita tangani misalnya yang kiai, kita tangani dari sisi dakwahnya, hmm, ya kan? Yang pendidik ma'arif kita tangani dari sisi pendidikannya, ya kan? Ada lembaga dakwah kita tangani dari sisi kedakwahannya ini, ya kan? Lalu Anda yang ansor kepemudaan, kita tangani dari kegiatan kepemudaan. Gitu. Nah kalau sinergis begitu itu kan mudah itu, agak mudah iya, itu. Iya. Nah cuman kita kadang-kadang kan berkutat dengan masalah-masalah kita sendiri itu. Tidak semua, kadang-kadang ya ngurusi ansor, ngurusi organisasi. Sisi na bungo na bodo orang tak andi, ikabelia beras nasib pula ya kak kan. misalnya. Ada orang tidak sekolah, Iya, urusannya Mas Budi ini ngurusi apa-apa, urusan dengan DPR, urusan dengan apa. Di sebelah rumahnya ada orang tetangga tidak ya. sekolah, itu tidak manfaat itu, tidak manfaat. Jadi bukan 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 seperti yang dikehendaki itu. Jadi Ansor itu tidak hanya ya NU lah. NU itu tidak hanya bermanfaat untuk NU, NU sendiri gitu ya maksudnya, tapi juga manfaat untuk warga Nahdliyin. Plus manfaat untuk yang non Nahdliyin juga. Nah, itu yang disebut dengan rahmatan Lil, lil alamin itu, bukan rahmatan lil Nahdliyin saja NU itu. Kalau kayak gitu logikanya kan rahmatan lil keluarga, lil Nahdliyin saja misalnya. Itu lil alamin kita ini. Jadi untuk semua itu, masalah untuk semua. Nah, cuman kita tinggal ngukur kemampuan kita itu sampai di mana itu. Nah, kemampuan kita sampai di mana. Nah, kita upayakan supaya kita mampu mengatasi masalah itu semuanya kalau bisa itu. Tapi berarti kan apa? tapi kan harus diberdayakan dulu NU-nya, Mas. Iya, iya. Ya kan? Ya, Anda mau membantu orang yang apa namanya? Yang Minum-minuman misalkan. iya, katanya secara ekonomi tertinggal misalnya. Iya. Iya kan? Pakai apa membantunya? Kalau lazisnya nggak jalan. Hmm, hmm, hmm. Kalau program ekonomi nggak jalan, Anda itu pakai apa membantunya? Coba kalau lazis nu jalan, nah, tinggal bilang kita sama pengurus teman-teman lazis ini ada begini maksud saya. Ada misalnya ada kemungkaran yang sedang marak dilakukan, Iya. ya kan? Ini pakai strategi apa kan difikirkan itu? Bagaimana caranya mengatasi masalah itu? Berarti dengan terjunnya misalkan yang saya contohkan tadi, ada masalah nggak Pak kira-kira di NU sendiri? Yang Kalau mana itu? saya terjun ke lapangan langsung maksudnya kan. Jadi, Kalau itu terukur, iya, ada terukur apa namanya pakai strategi dan pemikiran yang matang, ada hitung-hitungannya sendiri Anda gitu. Berisiko apa enggak itu. iya, Maksudnya iya. berisiko konyol apa enggak ke situ itu. Iya, iya. Jangan-jangan hanya nekat gitu. Ya kan? Takutnya saya sendiri yang terjerumus malah kan. Iya. Bahaya. Itu harus direncanakan, Mas. Iya. Kalau sampean terjun sendiri, itu namanya program sampean sendiri itu. Hmm, Bukan program ansor, bukan program organisasi Ansor. kan. Iya, iya. Kalau organisasi kan dibicarakan itu. Dibicarakan. Oh ini misalnya di tempat sini ada narkoba, marak narkoba, bahkan sampai ke anak-anak SD misalnya. Lalu gimana caranya nangani itu? Kan dibicarakan ini.
bicara bersama-sama. Tidak harus pakai strategi yang frontal gitu, ya tidak harus. Anak-anak itu misalnya dikasih pekerjaan, ya kan? Dikasih kesibukan yang kira-kira tidak sempat ke situ. Tapi kalau kita sendiri tidak berdaya, bagaimana mau memberdayakan orang gitu loh. Berarti sah-sah saja asal strategi sudah Iya, matang lah. dibicarakan bersama ya. Oke, kita ini kan tidak terlalu lebar sih, Bawean ini. Bisa di mapping sebenarnya masalah-masalah itu. Ini di wilayah ini misalnya ada kenakalan remaja apa, komik misalnya. Ini kan tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita bisa mikir, koordinasi dengan aparat misalnya, selesai, tidak begitu sulit itu. Dan bisa kita identifikasi, kalau kita mau itu, bisa kita identifikasi namanya, alamatnya, siapa kan gitu. Oh ini jadi incaran misalnya, bisa itu. Tidak terlalu lebar sih kita itu. Sebenarnya yang nakal di wilayah ini berapa orang misalnya, yang narkoba atau yang termasuk isu, mohon maaf, ini soal prostitusi terselubung itu. Itu sebenarnya kalau Ansor mau itu bisa diidentifikasi itu, Mas. Pakai cara sampean sendiri itu, jangan kiai yang disuruh ke sana, itu bahaya. Bahaya. Memang di Bawean sudah itu kerjanya santri kayak sampean itu yang menelisik itu, ini pemainnya siapa saja, konsumennya siapa saja, terus pelakunya ini. Itu enggak terlalu sulit itu kalau teman-teman Ansor itu bisa iya, bisa berkhidmat untuk ke situ gitu loh. Karena enggak jauh-jauh itu pelakunya pasti, mohon maaf, orang kita juga itu kadang-kadang itu. Berarti Fatayat IPPNU gitu kan gitu. Kalau laki-laki ya Ansor, Ibnu kan gitu. Anak-anaknya pengurus-pengurus kita, warga-warga kita yang di bawah itu yang jadi korban kan. Ini kan menjadi PR besar lah buat kita, terutama di NU ini, Pak ya. Kalau ke luar itu, Pak, mungkin dari PJNU sendiri nih apa yang atau strateginya lah, kayak melakukan atau menetralisir hal-hal yang seperti itu tadi, kayak kalau misalkan kenakalan remaja tadi. Ya, menurut saya banyak strategi yang bisa dilakukan. Jadi misalnya dari sisi kita NU semua ini kok, kepala desanya mungkin hampir 100% NU semua. Aparat-aparat itu NU itu yang banyak. Pegawai kecamatan itu mungkin 90% NU. Gitu. Jadi kalau kita sinergis gerakannya itu, menurut saya itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Ini tinggal memikirkan strategi dan teknik yang harus kita operasionalkan sesuai dengan konteks di area, kan tidak sama itu kan, masing-masing wilayah itu mungkin tidak sama. Mungkin misalnya kalau kita identifikasi antara lain anak-anak kita yang nakal-nakal itu karena apa? Karena karena bukan tidak terkontrol di rumah. Bapak ibunya merantau, atau kadang-kadang bapaknya merantau, ibunya tidak bisa mengendalikan, atau bapak ibunya merantau tinggal dengan neneknya. Apa-apa kebutuhan semua dicukupi, dari seolah-olah cukup dengan itu. Nah, karena sudah tercukupi dan anak menjadi manja kan, tidak mau mondok itu. Rata-rata kan banyak begitu. Yang problematik di siswa-siswa itu antara lain mungkin lebih hampir 70% menurut pengamatan saya sementara ya seperti itu latar belakang keluarganya.
ada juga yang apa namanya, karena bapak ibunya bercerai gitu kan, jadi akhirnya anaknya jadi masalah itu. Jadi intinya tidak semena-mena anak seperti itu, Iya, pasti jadi ada imbas-imbas mereka itu korban sebenarnya itu. korban. Dari sisi itu kita kan harus harus kita bantu mereka itu, kita bantu. Tidak semata-mata apa kita salahkan mereka itu. Jadi Pak, karena mungkin waktunya sudah malam Pak ya. Oh iya, 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 iya. Makasih. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk Hmm. NU, kader-kader Bapak sendiri dan khususnya di Bawean. Closing statement lah kira-kira. Ya, kalau saya itu ya kita harapkan insya Allah kalau kita istiqamah di NU, kita urusi masyarakat ini dengan lewat dengan cara berkhidmat di NU, insya Allah selesai. Itu artinya tidak begitu berat bagi kita itu. Karena NU itu kan semua ada, Mas. Artinya Anda yang apa namanya mau berjuang lewat masjid ada LTM NU. Berjuang lewat pendidikan ada Ma'arif. Yang jadi guru ada Pergunung. Itu kan yang kata-kata yang pencinta tarekat, muhibbin tarekat ada Jatman. Yang hifzul yang Quran misalnya ada Jamiatul Qurra wal Hufaz Jamkur. Yang silat ada Pagar Nusa. Ada semua kita itu. Lengkap. Ya tinggal pilih kan itu kan. Pilih. Nah, jadi kalau sesuai dengan kemampuan masing-masing, entah di ranting misalnya program unggulannya apa, tinggal pilih saja. Pendidikan ya silahkan pendidikan misalnya. Atau les bumi misalnya ya, seni budaya mau menonjolkan seninya misalnya. Kalau di situ masyarakat lebih banyak cinta seni, silakan saja. Jadi sudah mirip negara NU ini sebenarnya. Mirip negara. Jadi dan ini lagi yang penting. Jadi kita ini ngurus NU itu bukan pemilik NU. Kita itu hanya pesuruh di NU itu. Ibarat perusahaan itu kita itu kan hanya manajer direksi lah paling tinggi itu. CEO-nya itu para muassis itu. Jadi karena itu kalau kita ada kesulitan ya saya ini petunjuk dari para guru-guru kita itu. Ditawassul ke sana. Ke Basim, ke Mbah Khalil, ke Kiai As'ad, ke Kiai para muassis itu. Tidak perlu terlalu risau gitu loh. Ya, tidak perlu terlalu risau. Dan apa namanya? Tapi juga jangan terlalu remeh. Seolah-olah tidak ada masalah gitu. Di Bawean ini sekarang kan penuh masalah, penuh masalah. Ada masalah pendidikan, masalah terutama sekarang masalah kriminalitas yang semakin hari semakin grafiknya semakin naik ini. Jadi ini saya kira tidak boleh luput dari perhatian pengurus NU dari tingkat cabang sampai ke bawah. Jangan sampai pengurus NU itu tidak ngerti masalah-masalah kemasyarakatan di lokalnya sendiri. Di tetangganya nggak paham kan Iya, repot ya. iya. Jadi seperti istilahnya itu di Menara Gading itu loh. Jadi rutenya hanya dari rumahnya ke masjid, kondangan, habis itu ke enggak ngerti ada anak narkoba, ada terlibat apa, enggak ngerti. Jangan sampai seperti itu. Harus. Apakah itu ada? Ada di kita itu. Iya, iya. Ada di kita itu. Jadi hidupnya di Menara Gading itu enggak ngerti di bawah banyak masalah itu enggak ngerti. Jadi pengurus NU itu harus ngerti, wajib Harus ngerti. ngerti. Harus mengamati itu. Jadi tanggung jawab kita. Itu. Baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosial, terutama yang keagamaan. Ini kan tanggung jawab kita itu. Anda diangkat jadi Rais Suriah Ranting misalnya, ketua Tanfidiyah lah. Di rantingnya banyak orang nggak sholat. Atau kadang banyak yang sholat tapi salah sholatnya. Ini mumpung Rejib sekarang kan.
Itu iya dituntut besok di akhirat itu. Eh, Anda kerjaan Anda jadi pengurus NU terus apa? iya, Kok iya. yang lain-lain diurusi? Nah, itu utamanya di situ. Makanya harus apa namanya, pasang mata, pasang telinga benar-benar kalau jadi pengurus itu. Di lokal saya ini kalau Anda pengurus MUIC ya, se-MUIC itu ada masalah apa di masyarakat itu. Kalau ranting wilayahnya ya ranting itu Hmm. menjadi tanggung jawabnya, terutama dalam hal keagamaan. Oh, ini misalnya ada orang dari rantau bawa akidah baru ke sini, Nah, ya itu harus jadi pengamatan itu. Harus segera tahu pengurus ranting itu bahwa si Fulan, nah, apalagi Anda cyber kan, ya, harus tahu ada berapa pengikut HTI di bawahan itu. hmm, Anda harus tahu itu. Mantan HTI siapa saja. Kan harus itu kan. Namanya cyber kan. Ada orang-orang yang anti tahlil misalnya, atau ada yang apa namanya, infiltrasi dari orang berfaham lain lalu jadi pengurus NU misalnya. Ada enggak? Saya kira ada. hmm, hmm. Ya harus ketahuan itu. Mau menunggangi NU nih Hah? kira-kira. Iya. Ini saya kira itu. Oke, Ya, karena kita rasa sudah cukup pembahasan kali ini, ya. kita bisa lanjut di lain waktu karena waktu yang sudah malam. Oke, makasih banyak Mas Budi yang telah bersedia apa namanya banyak berbincang-bincang lah dengan kita, walaupun tidak ada kopinya ini, nggak lengkap ini, rokoknya sudah ada tapi kopinya nggak ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Kalau ingin mendapatkan kajian lebih lanjut, silakan klik loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.